Oke, shalom jemaat Tuhan. Kita kembali merenungkan kitab Yunus. Hari ini kita akan membahas tentang kasih karunia Allah. Mari kita membaca Yunus pasal yang kedua, ayat 3-9. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, saudara, kisah ini tentang Yunus yang berdoa di dalam perut ikan. Ini adalah momen perenungan yang mendalam dalam diri Yunus ketika ia di dalam perut ikan di bawah lautan. Bagi orang-orang Yahudi, lautan itu suatu tempat yang benar-benar mengerikan. Nah, di sanalah Yunus benar-benar merasa paling dalam, hidupnya di dalam tempat yang paling dalam, kelam. Dan dia sana merenungkan tentang kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, ada 3 hal yang Yunus coba mengerti dalam perenungannya di perut ikan ini. Di dalam momen kehidupannya yang terdalam secara fisik dan rohani, Yunus merenungkan 3 hal. Yang pertama adalah saya orang yang berdosa. Di dalam ayat ketiga, Yunus berkata, telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Di situ Yunus tahu bahwa ada keadilan Allah dan dia layak mengalaminya. Saudara, Yunus mengalami momen tergelap dalam kehidupannya dan dia sadar bahwa itu adalah salah dia. Dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia lari di hadapan Tuhan. Nah, saudara, fakta ini memang dalam dunia saat ini ditolak. Dengan segala terapinya, dengan segala ilmu pengetahuan sosialnya, dunia mau mengaburkan fakta ini. Bahwa kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Kita makhluk yang berdosa. Kita telah terkorupsi oleh dosa. Nah, saudara, ini adalah fakta yang pertama yang Yunus renungkan. Saya adalah orang berdosa. Kemudian yang kedua adalah saya orang yang tak berdaya, yang terkorupsi oleh dosa. Saya tidak bisa apa-apa. Saya diperhamba oleh dosa. Ayat 6 Yunus menyatakan bahwa dia tenggelam di dalam lautan, jauh dari hidup manusia dan Allah. Allah yang di dalam bait-Nya. Di sana pintu-pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Dia sadar bahwa ia telah dihukum selama-lamanya karena dosa dan perberontakannya. Dan dia sendiri tidak bisa membukanya atau membayar hutangnya. Jadi Yunus merasa tak berdaya. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, saudara, inilah fakta yang dunia juga tolak. Dengan segala kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini, mereka mau mengaburkan fakta ini, bahwa kita manusia yang tak berdaya. Oleh karena dosa, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak bisa memperpanjang kehidupan kita. Saudara, inilah yang Yunus renungkan. Saya orang yang tak berdaya. Saya orang yang lemah dan diperhamba oleh dosa. Yang ketiga, saudara, Yunus menyadari bahwa betapa besarnya harga yang perlu dibayar oleh Allah untuk menyediakan keselamatan bagi saya. Dalam ayat 4 dan 7, Yunus memandang kembali
bait Allah, memandang kembali para imam melakukan ibadah penghapusan dosa orang-orang Israel. Di sana ia melihat tutup pendamaian di dalam taut perjanjian itu. Dan di hari penebusan, seorang imam akan memercikkan darah korban ke atas tutup perjanjian itu untuk menghapus dosa orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi upacara penghapusan dosa bangsa Israel. Dan Yunus mengingat momen itu. Nah, di sana ada penggambaran tentang pengorbanan yang akan digenapi secara sempurna oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus akan menghapuskan dosa manusia dengan mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Nah, saudara, bait Allah dan sistem pengorbanan di bangsa Israel menegakkan ketiga kebenaran kasih karunia ini, bahwa kita manusia yang berdosa dan kita tidak berdaya melepaskan diri dari dosa itu. Kita terjerat dan diperhamba oleh dosa itu. Dan Allah harus membayar mahal untuk menghapuskan dosa manusia. Baru setelah berabad-abad penebusan itu bukan lagi melalui korban hewan, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Dalam Ibrani 10 ayat 4-10. Nah, saudara, banyak sekali kita merenungkan tentang pengorbanan Kristus. Orang suka sekali mendengar lagu Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu. Di situ John Newton menyadari betul-betul bahwa ia adalah manusia yang berdosa, tetapi anugerah Allah memulihkan dia. Kasih karunia itu menyelamatkan dia, mengangkat dia. Itu yang dialami oleh John Newton. Tapi apakah kita ketika menyanyikan lagu ini benar-benar meresapi kasih karunia Allah dalam kehidupan kita? Saudara, kasih karunia Allah itu apakah sudah merasuk dalam jiwa kita dan hati kita, dan kita bersyukur akan hal itu? Kita hidup dengan penuh takut dan gentar, dengan penuh syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan kita. Saudara, kasih karunia Allah akan menjadi indah dan selalu menghibur, betapa mulia dan agung, namun membuat kita semakin hari semakin rendah hati. Itu akan terjadi dan benar-benar bisa menguatkan kita ketika kita sepenuhnya percaya, memahami, dan terus mengingatkan diri kita akan tiga hal ini, tiga kebenaran penting ini, bahwa kita layak dihukum, bahwa kita sepenuhnya tidak berdaya menyelamatkan diri kita sendiri, dan Allah telah menyelamatkan kita yang berdosa ini dengan menanggung beban yang luar biasa, mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan Yesus Kristus itu mati dalam kayu salib yang begitu hina, luar biasa penderitaan, untuk menghapus dosa manusia. Saudara, masihkah kita terpesona dan tenggelam dalam kasih karunia Allah kepada kita? Masihkah kita dapat melihat dan merenungkan betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Allah dalam kehidupan kita sampai hari ini? Biarlah firman Tuhan hari ini, perenungan Yunus ketika ia berada dalam momen yang paling bawah, yang terdalam dalam kehidupannya, ia bisa merenungkan kasih karunia Allah. Dan begitu besarnya kasih karunia Allah bagi dirinya. Dan kita pun boleh merenungkan belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus boleh menolong kita dan mengingatkan kita akan hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat perenungan kami Tuhan lewat Nabi Yunus di dalam perut ikan. Dan kami betul-betul diingatkan bahwa kami berdosa Tuhan, dan kami tidak sanggup menolong diri kami sendiri. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Dan Engkau harus mengorbankan begitu banyak, mengorbankan dirimu sendiri untuk menebus dosa kami, membayar mahal dengan nyawa dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat belas kasihan dan kasih karunia-Mu. Tolong kami boleh menghargainya dan hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan keinginan dan kerinduan-Mu Tuhan.
tolong kami dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.